Ada pepatah untuk tidak menilai segala sesuatu dari covernya saja, tapi cover suatu produk adalah gambaran bagaimana isi dari produk itu sendiri. Dan bahkan cover atau sampul merupakan karya seni tersendiri yang tentunya didasari oleh keilmuan yang tidak sembarangan. Itulah yang akan kita bahas dalam kasus ini, di mana ada saja poster movie tokusatsu yang gambarnya tidak mencerminkan apa yang seharusnya ada di filmnya. Sebagian memang bukan kasus besar yang perlu dihebohkan, namun sebagian lainnya ada juga yang cukup fatal, sehingga membuat publik kebingungan karena merasa sedikit tertipu. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 poster movie tokusatsu yang tidak sesuai dengan isinya, versi Tokufex Indonesia. Godzilla vs Megalon. Film Godzilla pada tahun 1973 ini adalah salah satu yang fenomenal pada masanya. Rilis secara nasional dan internasional dengan sambutan yang luar biasa bagi para penggemarnya. Walaupun di Jepang mengalami penyusutan dalam penjualan tiket, namun di Amerika justru sebaliknya. Dengan pendapatan kurang lebih $400.000 di 3 hari pertama pemutarannya. Tapi justru versi Amerika inilah yang memiliki sedikit masalah. Bukan dari segi apa, melainkan dari posternya sendiri. Jika ini adalah poster versi original Jepangnya, yang masih sangat sesuai dengan apa yang ada pada filmnya, di poster versi Amerika ini, kita bisa melihat gambar berupa pertarungan Godzilla melawan Megalon di atas gedung kembar fenomenal, yakni World Trade Center atau WTC di New York City. Yang membuatnya aneh di mata para fans adalah karena tidak satu pun adegan dalam film yang menampilkan pertarungan di WTC tersebut. Bisa kalian cek sendirilah bahwa sepanjang film tersebut hanya berlatar di set studio Jepang. Artinya hanya berlatar di negeri Jepang. Kita pun paham bahwa itu semua hanyalah untuk kepentingan marketing di dataran Amerika saja. Namun ketidaksesuaian isi dengan gambarnya menjadi bahan olok-olokan penonton di negeri Paman Sam sendiri. Terror of Mecha Godzilla. Film ini juga termasuk yang dianggap kurang sukses secara lokal, namun masih cukup menghasilkan jika dilihat dalam skala global. Jika dalam versi Jepang, film ini berjudul Terror of Mecha Godzilla. Untuk beberapa versi distribusi negara lain punya versi yang berbeda-beda. Salah satunya untuk pemasaran di Italia. Dan ini mungkin jadi salah satu poster marketing yang bikin penonton geleng-geleng kepala. Begini wujud posternya. Kita mulai dari judul, yakni untuk versi Italia ini diberi nama Distruggete con la Terra in Pericolo, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah hancurkan Kong, bumi dalam bahaya. Dan sudah tahu kan kalau film ini sama sekali bukan tentang King Kong, melainkan Godzilla beserta musuh kloningannya, yakni Mecha Godzilla. Silakan cek sendiri dari awal sampai akhir untuk membuktikannya. Kira-kira adakah Kong dalam adegan film yang dimaksud? Hal tersebut kemudian jadi penyesatan marketing paling kacau di pasaran Eropa, karena tidak ada kesesuaian judul, poster, dan juga isi filmnya. Bahkan beberapa media diskusi online menjadikan poster ini sebagai bahan tertawaan, akibat dari pembodohan yang dilakukan oleh marketing Italia tersebut. Hyakuju Sentai Gao Ranger vs Super Sentai. Film semi-dokumenter tentang Super Sentai ini memang bisa dibilang unik, karena menampilkan cuplikan adegan dari serial Sentai terdahulu, sebagai bagian dari inti cerita penghubung antara Gao Ranger dengan para seniornya sebagai bintang tamu, yakni Big One dari Jaka Dengekitai, Red Falcon dari Choujou Sentai Lifeman, Mega Pink dari Denji Sentai Mega Ranger, Ginga Blue dari Seiju Sentai Ginga Man, dan Go Yellow dari QQ Sentai Go-Go 5. Namun, yang agak mengganjal adalah poster theatrical dari film itu sendiri. Ya, ini adalah poster yang dimaksud sebagai promosional resmi serta cover DVD untuk crossover barusan. Dan di bagian kanan agak ke bawah, kita bisa melihat warna Mega Pink yang justru berwarna ungu, sehingga tidak sesuai dengan warna Ranger sebenarnya. Apalagi saat itu, belum pernah ada Ranger ungu di jajaran Sentai Hero resmi. Bagian itu memang hanyalah kesalahan kecil dalam proses rendering atau apapun karena hal lain. Apalagi mengingat itu merupakan poster yang dibuat dengan gaya animasi 3D. Dan bukanlah diproses dengan cara menggabungkan foto sungguhan yang warnanya pasti sudah sesuai. Jadi wajar saja kalau kesalahan seperti ini bisa terjadi.
Kamen Rider Super Sentai Superhero Taisen, film crossover tokusatsu paling ambisius dalam satu dekade terakhir ini, memang menggemparkan para fans pada saat itu. Sebab film ini melibatkan dua franchise besar Toei Company, yakni Kamen Rider dan Super Sentai, di mana mereka kini berada dalam satu frame yang sama dengan satu pertempuran besar bersama. Mungkin semua orang sudah tahu plot inti dari movie tersebut. Akan tetapi, di poster movie barusan justru merepresentasikan hal lain yang sedikit mengecoh. Sebab ada dua hero yang nampaknya difokuskan paling depan, yakni Kamen Rider Fourze dan juga Red Buster dari Tokumei Sentai Go Busters. Kenapa hal tersebut jadi seakan mengecoh? Sebab film ini bukan tentang mereka berdua, melainkan difokuskan pada perselisihan antara Kamen Rider Decade dan juga Gokai Red. Ya benar, mereka memang ada di poster itu, tapi justru seakan lebih dikesampingkan. Hal tersebut karena Superhero Taisen disiarkan pada tahun 2012, bertepatan dengan ongoing penayangan Tokumei Sentai Go Busters dan juga Kamen Rider Fourze. Namun mereka hanya berperan sebagai supporting hero semata, dan bukan tokoh utama yang dititik beratkan seperti Decade dan juga Gokai Red. Bukan masalah besar sih, tapi misleading seperti ini bisa disalahartikan oleh para fans yang belum tahu betul tentang inti dari film tersebut. Zyuden Sentai Kyoryuger vs Go Busters. Film ini juga merupakan favorit para fans Super Sentai, sebab menampilkan kolaborasi dari 3 Sentai dinosaurus dalam satu film yang sama. Ya, itulah inti dari film yang dimaksud. Akan tetapi, nampaknya film ini memaksakan plotnya lebih jauh lagi, dengan menjadikannya sebagai versus series, yakni Kyoryuger vs Go Busters. Posternya pun berkata demikian, sebab menampilkan dua tim tersebut yang difokuskan pada cover marketing resmi mereka. Padahal seperti yang kita bilang tadi, film ini lebih berfokus pada 3 Sentai dinosaurus, yakni Kyoryuger sendiri, Zyuranger dan juga Aba Ranger. Tapi, justru dua tim seniornya tersebut malah dicetak lebih kecil pada poster yang ada. Padahal, mereka adalah bagian dari plot inti, sementara Go Busters hanya sebagai pendukung yang menentukan suksesnya misi para Kyoryuger. Sama seperti versus series lainnya, film ini tidak bercerita tentang pertikaian antara dua tim Sentai tersebut, karena mereka saling bekerja sama satu sama lain sepanjang film yang dimaksud. Kamen Rider Zio Over Quartzer, film pada tahun 2019 ini juga cukup dinanti sejak awal promosinya dulu. Dimaksudkan sebagai summer movie yang disiarkan pada liburan musim panas di Jepang pada Juli 2019, serta ditayangkan juga di bioskop internasional, terutama di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Kita tidak akan banyak bicara tentang isi dari film tersebut, namun poster movie barusan sepertinya tidak benar-benar menggambarkan apa saja yang ada dalam film tersebut. Coba perhatikan poster ini. Di bagian backgroundnya, kita bisa melihat semacam efek pecahan kaca yang bergambar Heisei Rider sebelumnya. Tapi percaya atau tidak, sebagian besar gambar yang ada di sana sama sekali tidak muncul di filmnya. Seperti Kamen Rider G3X, Zolda, Orga, Ixa, Skull, Beast, Ryugen, dan masih banyak lagi. Coba tonton dari awal, dan pastikan benar apa tidak mereka yang kita sebutkan tadi benar-benar ada dalam film tersebut atau tidak. Kita pahamlah kalau poster ini hanyalah bentuk strategi marketing dan juga karya seni visual. Dan walaupun digambarkan dengan sangat detail dan kecil, tapi misleading semacam itu tidak dengan aktual menggambarkan bagaimana isi dari film yang dimaksud. The Guyver, dan ini dia yang paling menipu penonton sejak awal, yakni poster movie pada tahun 1991, hasil adaptasi dari manga dengan judul yang sama, yakni The Guyver. Meskipun formatnya movie, namun special effect dan plot ceritanya masih sangat standar serial televisi. Ya, bisa disejajarkan dengan Power Rangers atau semacamnya, serta kerap mendapat kritik yang memang campur aduk atas hasil kerja mereka. Tapi jangan khawatir, sebab film ini tidak tanggung-tanggung menggait bintang besar, yakni Mark Hamill, yang selama ini dikenal sebagai Luke Skywalker di Star Wars movie franchise. Namun keberadaan Hamill di sini membuktikan bahwa selebritis level dirinya memang masih sangat rendah hati sebab mau bermain di film murahan semacam ini. Dan disitulah masalahnya. Pada poster resmi film tersebut, kita bisa melihat gambar setengah wajah Mark Hamill dengan separuhnya lagi yang berbentuk Guyver. Tentu saja, kita menganggap kalau Mark Hamill lah yang menjadi sang tokoh utama tersebut. Namun itu salah besar, sebab aktor utama dalam film ini adalah Jack Armstrong yang berperan sebagai Sean Barker sebagai Guyver sesungguhnya. Sementara Mark Hamill bermain sebagai Max Reed
yang hanya sebagai tokoh pendukung saja. Itulah yang menjadi penyesatan atau kita bisa bilang sebagai pembohongan publik, yang dengan kejamnya memanfaatkan nama besar sang aktor legendaris tersebut untuk menggait penonton lebih banyak. Sampai-sampai penonton terkecoh dan aktor utama sesungguhnya tidak dikenal sama sekali. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.